Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami di Polhabdi Politeknik Hasan Abdi. Bincang santai podcast dengan tema UMKM konvensional menuju digital. Para pemirsa, para mahasiswa, para bapak dan ibu, bolehlah bergabung bersama kami di channel YouTube Politeknik Hasan Abdi dengan para narasumber. Yang pertama, Pak Putra Hermanto SEMM di sebelah kanan saya. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya di sebelahnya Pak Afifuddin MKom. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makin gemuk kayak Bapak ini ya. Bapak, saya agak makan daging lah Pak. Dan tak lupa pula saya sendiri Irwan Sarap SEMM selaku MC lah, diamanahkan tadi. Jadi Masuk semua narasumber juga. narasumber pun boleh. Di sini kita di siang hari santai-santai sambil menikmati teh sereh dan makanan karbo nih, pisang dan jagung rebus. Alhamdulillah, ini sedap nih. Jadi para pemirsa jangan lupa share. Adik-adik para mahasiswa kirim ke teman-teman linknya, tonton YouTube. Inilah dosen-dosen kami. Jadi untuk itu bolehlah Pak Putra yang buka ataupun yang ini sekilas tentang UMKM di tahun 2026 ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi nanti kita Bapak buka ininya dulu, baru nanti saling sharing kita, saling isi. Silakan Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya kita tampil juga ya Pak ya pada podcast yang rutinitas setiap hari Rabu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah kan di rocker ya Pak ya, kadang Iya. sama Pak Putra, kadang sama Pak ini, Iya. Pak Roni, kadang Pak ini. Lanjut Pak. Ya. Jadi yang kita bahas ini pastinya tentang UMKM. Artinya UMKM itu usaha kecil berbasis mikro. Jadi ini istilahnya usaha apa ya Pak ya, yang berkembang perlahan-lahan ya Pak ya, nggak langsung besar, nggak seperti perusahaan besar. Ya di sini banyak UMKM contohnya seperti kuliner ya Pak ya, bisnis kuliner itu sekarang banyak digandrungi dan digemari, apalagi setelah COVID itu kan banyak orang beralih ke usaha bisnis kecil-kecilan lah UMKM karena adanya pemutusan hubungan kerja secara massal gitu. Dan alhamdulillah dengan ketabahan dan keuletan dengan penuh inovatif, bangsa Indonesia termasuk warga Indonesia bertahan dengan adanya krisis kesehatan yang dulu Pak ya. Di sini saya tahap kalau untuk berbisnis yang intinya jangan takut, yang penting kita harus berani memulai. Kalau misalnya bisnis itu harus ada modal, itu nggak harus modal, yang penting ada niat dan ada kemauan. Yang kita pahami untuk saat ini, untuk memulai usaha atau bisnis UMKM itu yang pertama adalah tentukan ide. Tentukan ide, maksud saya ialah itu pilih jenis usaha yang Anda sukai atau punya potensi yang ada nilai jualnya. Ya kalau dapat itu yang sesuai dengan hobi Anda. Hobi Anda ya adik-adik. Karena kalau dapat suatu usaha itu yang kita gemari, yang membuat kita happy dan akhirnya mendapatkan cuan sesuai hobi gitu. Lihat peluang pasarnya. Yang kedua yaitu kita melakukan riset pasar dan mensurvei kompetitor kita itu siapa saja sih. Pahami calon konsumen, yaitu apa yang dimau konsumen itu, apa yang diinginkan konsumen, apa yang dicari konsumen.
pahami kebiasaan mereka dan analisis pesaing atau SWOT, SWOT, untuk temukan keunikan Anda. Kalau dapat kita punya bisnis itu ada keunikan yang tidak ada pada pesaing kompetitor kita yang lain gitu. Oh, itu termasuk nilai jual itu Pak ya, unik Nilai ya. jual, karena unik, ya unik. Nah, yang ketiga, buat rencana bisnis. Rencana bisnis itu bisa kita oret-oret, tulis visi, misi, target kita apa dalam usaha, strategi pemasaran kita apa, dan proyeksi keuangan laba rugi, neraca atau arus kas. Yang keempat, tentukan keunikan, unique selling proposition, apa yang membuat produk atau jasa Anda berbeda dan lebih baik dari yang lain. Nah, kalau menurut saya itu, mungkin itu yang bisa saya, nanti kita sambil jalan ya Pak, sambil cerita bincang-bincang santai ya Pak ya. Nanti kita ulik-ulik sedikit demi sedikit, dan misalnya ada berminat untuk bertanya, itu bisa di komentar pada YouTube kami ya, di bawah. Bisa ya silakan Pak. Iya, terima kasih luar biasa kali pembuka yang disampaikan oleh Pak Putra selaku praktisi UMKM. Kebetulan Bapak ini punya usaha apa namanya Pak? Usaha saya ya bisnis kecil-kecilan Pak. Sebut aja namanya Pak, biar nanti sambil promosi juga Pak. Mana tahu nanti ada pemirsa yang mau pesan ataupun mau order ya, yang partai kecil, partai besar bisa kan Pak kan? Kalau saya untuk saat ini, maaf tidak promosi Pak. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ada ilmu kisi-kisi yang saya sampaikan kepada pemirsa, kepada adik-adik atau bapak-bapak yang ingin berminat buka usaha. Yang penting dari awal sudah saya sampaikan. Yang penting bisnis itu jangan takut. Yang penting kita mulai dari awal. Dan tuh jangan pikirkan modal. Karena bisnis itu tidak harus ada modal. Bisa melalui misalnya kita mencari koneksi, dia punya apa, kita jual itu kan. Ya, cara pembayaran bisa aja saling kerjasama, kita ambil barangnya. Kalau misalnya setelah barang itu terjual, ditransfer oleh konsumen kita atau pembeli, baru kita kasih uangnya itu ke pemilik barang. Itu aja Pak. Sudah itu, kalau dalam bisnis itu yang penting kita awalnya itu akhlak kita harus amanah, harus jujur, dan usahakan konsumen kita tuh mempercaya kita agar dia bisa memesan produk kita terus menerus secara jangka panjang. Karena pada dasarnya usaha itu adalah upaya kita mendapatkan keberkahannya Pak ya. Iya betul. Kita tidak bohong, kita harus jujur. Karena dalam usaha itu kan jangka panjang otomatis merubah perekonomian kita. Yang penting saya cerita, saya banyak lah Pak ceritanya, usaha saya macam-macam. Yang penting saya berani mencoba dan tidak gengsi Pak, itu paling utama. Ya, terima kasih Pak Putra. Jadi salah satu yang saya tangkap tadi, yang pertama itu yang tidak gengsi ya Pak ya. Iya. Yang kedua tadi ada masalah kepercayaan, Iya. adab ataupun akhlak ya Pak ya. Iya. Jadi itu. yang pertama akhlak, kejujuran, Mencontoh Nabi besar Iya. Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu Ya, aja jadi, pedomannya Pak. para pemirsa, para yang ingin berusaha mencoba usaha UMKM, tadi ada trik-trik atau tips-tips yang disampaikan oleh Pak Putra selaku praktisi UMKM, sekaligus dosen Politeknik Hasanabdi, dosen kewirausahaan. Bapak ini banyak nih jabatannya ini. Jangan apa Pak, rahasia perusahaan. Iya, jadi pada adik-adik mahasiswa ya nanti semester berikutnya nanti akan ketemu sama Pak Putra dan akan lebih jelas lagi nanti di bangku kuliah, di mata kuliah UMKM nanti Pak Putra jelaskan lagi sesuai dengan modul yang akan diajarkan kepada adik-adik sekalian. Jadi alhamdulillah sikat tapi padat, tip dan trik ya Pak ya menjadi pengusaha. Jadi kata Pak Putra tadi di 2026 ini, kalau menurut saya kan Pak Habib kan udah banyak sekarang
UMKM apa istilahnya, mengikuti tren mindset masyarakat Kota Medan lah, kita di Medan ini kan, ataupun di Tanjung Merawah. Mereka itu sekarang mindsetnya pola hidup sehat, run, jogging, nanti gym. Salah satunya ini mereka tuh konsumsi karbo, ada karbohidrat. Makanya ada kita lihat di pinggir-pinggir jalan ataupun stand-stand kukusan sehat. Nah itu sekarang di akhir 2025 udah mulai, sekarang pun masih bertahan mereka. Jadi mereka tuh lihat peluang pasar. Jadi sekarang orang pingin sehat itu nggak makan lagi gorengan, pagi-pagi nggak makan sarapan lagi. Jadi makanya pada pemirsa, kita lihat lingkungan kita lihat sekarang mindsetnya orang yang pingin hidup sehat itu, yang dijual itu kan kukusan sehat, antara lain ada jagung rebus, pisang rebus, keladi, ubi jalar kan Pak kan, ada telur, ada kacang-kacangan. Disitulah UMKM itu insya Allah jadi naik kelas dia Pak. Jadi saya minta kepada Pak Apip selaku praktisi komputer ya Pak ya, dosen komputer itu kan bisa gimana caranya kepada para pelaku usaha UMKM agar naik kelas tentang digital marketing ya Pak ya. Ya kepada Pak Apip bolehlah sedikit-sedikit sharing. Silakan Pak. UMKM itu di 10 tahun yang lalu itu kita sebutnya tuh konvensional ya. Konvensional ya. Oke. Jadi sebetulnya sih Pak, teknik atau teknologinya e-commerce itu sebetulnya udah dikenal mulai dari 15 tahun yang lalu. Tapi udah pengembangannya belum Bocoran sampai sekarang ya. Belum strategis, juga belum penuh belum penuh interface gitu. Nah, kalau di sekarang ini jadi lonjakan penggunaan UMKM menuju digital itu terasa sekali secara massal ya Pak ya. Setelah kita kemarin ada gala COVID-19 tuh ya, COVID-19 ya. Ya, jadi COVID-19 itu menjadikan pembatasan nih. Kita tidak bisa membeli barang, membeli makanan ya. Disitulah akhirnya para strateginya programmer gitu. Jadi para komputerisasi ini mulai memberlakukan, udah kita pertemukan aja pembeli dengan penjual itu secara sistem. Gitu. Ya, saya juga termasuk di praktisi pada saat sebelum COVID juga sebetulnya saya udah pernah mengkonsepkan bahwa jajanan-jajanan nih enak juga nih ya kalau dijajanin melalui komputer gitu. Gitulah idenya. Gitu ya, Pak, ide ya? awalnya gitu, ya kan. Jadi kalau dulu kita nyebutnya itu e-commerce itu dalam bentuk masih simple lah, nggak begitu rumit sekali ya. Mungkin pengembangannya karena mungkin gini Pak, teknologi smartphone itu dulu kan belum mencukupi nih. Maksudnya minimal dulu kan handphone kita nih di RAM-nya 512. Ya kan. Jadi ada alurnya nih, ada flow-nya nih. Di handphone 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu tuh smartphone itu masih bentuknya foto ya kan. Foto. Tapi foto nggak jelas nih Pak. Ya masih resolusinya tingkat rendah. Mungkin kita kalau mau motokan tas warnanya biru tapi bisa berubah jadi ungu gitu Pak. Ya kan. itu cerita teknologinya. Nah jadi kalau dulu mungkin hanya sebatas dulu pengguna BlackBerry Messenger Pak. Messenger ya gitu. Jadi dikirim ke BBM. Itu 2010 tuh Pak ya. Ya, betul. 2010, 2011. Ya. Masih BlackBerry lah. Nah, jadi kelanjutan dari teknologi smartphone ini semakin meningkat.
kita juga di developer, apa ya, teman-teman developer baik di kancah internasional ataupun juga nasional, mereka menemukan strategi, udah kita buat sebuah sistem jadinya begitu. Ya mungkin sebelumnya sih gini Pak, kalau dulu tuh di data-data penjualan software gitu kan, itu dia ada tersedia chart, open chart gitu kan. Nah mereka itulah dalam bentuk e-commerce yang masih apa ya, belum tingkat tingginya Pak. Jadi kita hanya menjual suatu produk yang masih terbatas. Nah, semakin kesini penggunaan dari teknologi smartphone itu makin mendukung. Akhirnya bapak-bapak juga selaku UMKM kan menggunakan Shopee, ya, Tokopedia, Bukalapak, platform jualan lah ya. Nah itu memberikan sistem yang kalau saya bilang saat ini udah sistem canggih, sistem sangat canggih. Ya, jadi dari sistem itu pembeli bisa menerima transferan duit dari penjual bisa menerima transferan pembayaran dari pembeli bisa secara langsung, oke. Atau juga dan data-data sampai detail kurirnya juga. Jadi saya juga menganalisis nih, wah ini nggak sembarangan sistemnya, ya. Jadi semenjak Shopee, Lazada berdiri itu sangat membantu UMKM ini ya. Mulai itulah akhirnya. Jadi sekarang gini, ada nggak perubahan di 2006 itu Pak? Secara dari memang udah terdigital nih. Ya, kalau kita udah lihat dari 5 tahun belakang ini kan mulai dari Covid itu udah terdigital nih pembelian ya Pak ya. Iya. Nah sekarang di 2006 nih apa sih relaksasi barunya nih antara UMKM yang secara konvensional, secara digital gitu. Jadi itu harus distrategikan Pak. Jadi kalau saya bilang sekarang ini memang oke, kita jualan dari Shopee, ya kan? Kita juga jualan dari Lazada, oke. Tapi ternyata UMKM konvensional ini memang masih dibutuhkan Pak. Itu perbedaan strateginya sama-sama ya, ada ya Pak ya. Selaku Bapak lah dari UMKM konvensional yang pernah nggak Pak presisi Bapak dengan penjualan Bapak kan apa ya? Konvensional ya. Konvensional ya semi apa lah. Semi apa ya? Semi digital. Semi ya. Semi. Tapi kan marketnya kan lebih memang digital juga ada kan Pak ya. Jadi ya mulai dari promosi digital, tapi dagangnya masih konvensional. Ya kita nggak meluas seperti yang Bapak bilang, kita nggak main di Shopee, kita nggak main di yang lain-lain, kita cuma main di Instagram, di status. Kalau udah ada yang pingin ya biasanya kalau kita tuh Pak pelanggan lama itu yang selalu yang ini, yang selalu melekat itu kan udah nggak ini. Tapi kalau pelanggan baru dia lihat status kita ataupun IG kita, Instagram kita, dia lihat komen-komen para ininya kan, jadi dia pingin mencoba. Jadi itulah mungkin yang Bapak bilang tadi, yang strategi marketing tadi kan Pak, kan dari mulai yang konvensional naik kelas ke yang tadi digital. Jadi mereka itu ada yang kalau bahasa di kita itu Pak latah, dia kawannya beli tempat kita, dia tengok dia buat langsung status kan apa komen kan Pak, waduh enak banget nih kue pudingnya, harus dicoba nih ya. Jadi para temannya itu yang pembacanya itu dia ambil apa smartphone-nya, tengoknya gini, ini kan kawanku. Nah, jadi kan biasa kan satu lagi kan Pak kan, kalau udah satu orang maaf cakapnya kita lihatlah status sosialnya tinggi, dia kasih komentar, dikasih ini, dia aja orang kaya aja beli di situ. Nah, jadi ada yang sedikit. Berarti kan statusnya berarti orang kaya biasanya belinya kan nggak sembarangan nih. Jadi teman-temannya semua ataupun dari pihak
Rekomendasi ya, Pak ya. Rekomendasi dia, gitu dia itulah dampak positifnya tuh Pak. Dampak E-commerce itu jadi orang latah itu dia lihat temannya yang selalu hobi makan, dia tahu kualitas dagangan-dagangan yang sering dimakannya. Nah, itulah Pak, makanya kalau kita lihat dia apa namanya produknya berapa. Nah, kalau di medsos ini Pak kan, kalau udah sampai ribuan, atau ratusan ribu pengikutnya yang di ini kan medsos kan dia ini, apalagi dia punya waktu banyak, dia scroll ini Pak, apa namanya? Ulasan itu. Nah, di situ Pak. Di situ ya, nah, point of view dia. Jadi menambah ininya kan, jadi penasaran dia coba berapa potong ataupun berapa macam ini snacknya, dia tinggal WA kita aja, baru kita kirim, baru nanti setelah tapi rata-rata pasti berulang dia Pak. Berulang dia. Jadi makanya tadi kata Pak Putra yang namanya dagang itu ya salah satunya kualitas, jujur tadi, jangan dipoto cantik, wah rupanya kelihatan datangnya. tapi itu faktor juga sih Pak, faktor bawaan badan juga tuh Pak. Iya, betul tuh Pak. Jadi saya pun mau coba membuat sebuah market gitu. Iya Pak. Tapi saya sadar Pak, saya nggak bawaan badan seorang orang market loh. Oh, betul. Jadi misalnya saya disuruh menjual teh manis dingin aja, gitu. Teh manis dingin itu kan panas-panas tuh laku gitu ya Pak ya. Tapi ada faktor, ya. Saya ini bukan bawaan badan orang jualan loh. Iya, jadi kan orang kan biasanya kan Pak, apanya kan spesifiknya ya mungkin Bapak di balik layar. Nah, kalau saya orang lapangan nih, jualan-jualan di panas-panas, pakai payung, baru pasar-pasarkan ke ini pada orang lewat, bu, silakan bu, ini bu, ini kalian kita sama teman-teman kita ngobrol habis itu, belilah punya aku ya, gini gitu kan Pak kan. Tapi kalau Pak Apip, saya rasa model di belakang layar dengan komputernya, dengan menciptakan atau saya tukang buat teh manisnya aja ya, nggak saya jualan nih kayak. Kami jual. Jadi biasanya kalau kompleks itu kan Pak kan, kita yang buat, kita yang pasari, jadi satu lagi kita yang bikin duitnya Pak. Betul. Betul. Itu dia tuh udah fix itu Pak, udah komplit lah kan semua kan. Udah kita yang belanja bahan, kita yang racik apa semua. Produksi ya Pak ya. Produksi kita juga, jadi marketing juga kita, apalagi tadi kita bahas tadi marketing digital kan Pak kan. Jadi biasanya itu kalau kita di rumah itu waktu produksi Pak, kita mainkan videonya. Walaupun cuma sepotong-sepotong Pak, mulai dari produksinya. Begini. Nah, nanti kling, jadilah Pak. Baru difoto lagi. Jadilah puding. Jadilah puding. Jadi walaupun kita nggak buat Pak resep-resepnya, tapi kan videonya kan biasanya udah ngerti kalau dia ya lebih ke tutor. Tutor kan. Ya. Jadi dengan tadi video yang bagus tadi Pak, ya semua alat-alatnya mudah-mudahan yang inilah ya Pak ya, yang bisa inilah yang bagus lah kan, alatnya kan HP-nya mendukung ya Pak ya. Pendukungnya, jadi mulai dari kita tetap banyak belajar Pak dari yang udah inilah ya, udah naik kelas, yang udah top lah kalau yang profesional ya Pak ya. Jadi biasanya yang di rumah itu belajar begini. Mulai dari higienisnya juga Pak, pakai sarung tangan, waktu produksi itu, baru waktu penyajian, packaging. Enggak acting perindapan ya Pak ya. Itu sehari-hari. Jadi pas dipakai gitu. Gini ya Pak. Kacau. Baru digini kan. Jadi Pak membahas masalah konvensional ke digital ya Pak ya. Iya. Ini sambil dimakan Pak. Sebenarnya konvensional ini sudah mulai terbunuh bahasanya Pak radikal ya Pak ya, dengan digital. Contohnya Pak ya, ini seperti pasar tradisional. Pasar tradisional itu Bapak lihat itu di mana-mana, mungkin tidak di Sumatera Utara saja, tetapi di seluruh Indonesia itu sepi Pak. Itu sepi karena mereka tuh beralih ke digital gitu. Salah satu contoh korbannya Petisa Pak. Itu kan ada sebuah
kejadian kan. Iya. Pantesan aja barangnya mahal, udah gitu jualannya nggak ramah, mendingan gue beli di Shopee aja katanya. Begitulah. Nah, jadi kebiasaan dan pengaruh dari kebudayaan setelah Covid dulu tuh Pak. Sekarang nih pembeli ini lebih tidak, istilahnya ngapain harus pergi ke pasar dengan biaya kendaraannya. Betul. Misalnya dia naik angkot, mending dia dengan Shopee aja atau di Tokopedia situ banyak dengan item yang sama, dengan merek yang sama, tapi harga yang berbeda. Otomatis kita cari yang paling murah ya Pak ya. Betul. Apalagi dengan adanya voucher, gratis ongkir. Jadi tidak masalah kalau kita misalnya pesanan di Malang atau di Bekasi, di Jakarta, kita posisinya di Medan itu Pak ya. Ongkir gratis Pak. Diantar lagi Pak. Diantar lagi. Itu makanya memang harus berubah lah yang konvensional ini kan Pak. Terutama di pedagang pasar itu, di tradisional gitu kan. Merubahnya gimana? Mereka itu ya menjual secara online, bisa live TikTok atau gimana. Betul Pak. Nggak bisa kita mengandalkan menunggu pembeli itu ke tempat kita, tidak bisa Pak. Apalagi becek-becek ya Pak ya. Dibenahi bagaimanapun, misalnya diperbaiki, dikasih AC, tetap saja tidak berubah dengan selera masyarakat sekarang sudah memang berubah Pak ke digital Pak. Nggak bisa berjalan ke situ gitu ya kan. Padahal saya dulu sering juga Pak diajakin jalan ke Pecisah gitu kan. Malas ya Pak? Enggak, saya suka zaman pacaran tuh. Ya kan. Saya suka walaupun waduh kaki pegel Pak gitu kan. Cuman ya perbedaannya pada saat itu orang belanja tuh ramai. Itu yang membuat kita semangat gitu. Tiba udah sepi gitu. Saya gerahnya gini Pak. Ayo Kak, mau cari mana Pak? Iya. Pak. Maksa dia. Iya, jadi ada sedikit. Ya biasalah, ayo bang, apa cari bang, berarti ada bang. Saya tipikal seperti itu juga Pak. Saya kalau misalnya pergi ke, contohnya di mall aja, di mana aja, di Suai, saya paling malas kalau ditanya mau beli apa. Saya bilang aja, saya mau lihat dulu gitu. Karena saya agak risih Pak kalau diikutin gitu, rasanya gimana. Betul. Malah kita pengen pergi aja ya Pak. Betul. Karena sekarang tipikal pembeli sekarang memang sudah berubah. Tapi kalau SPG cantik Pak, bisa iya. begitu juga. Mungkin itu kalau saya masih jomblo ya, Pak, Speknya ya. LC pula gitu. LC. Ya, ini udah mengarah-arah. Aduh. Karena memang faktor di kebudayaan tadi ya. Zaman juga Pak sudah berubah. Zaman gitu. Saya memang sekarang pun juga udah relatif belanja barang-barang. Apapun itu. Saya paling kecuali nasi ya, beras ya Pak ya. Memang masih kebutuhannya ada di sembako ya kan. Ya contoh rutinitas lah, yang rutinitas tuh saya juga pemain gitar nih. Nah sekarang produk-produk kebutuhan toolsnya gitar tuh contohnya senar tuh. Senar gitar tuh ada rutinitas nih, per 3 bulan sekali harus diganti gitu kan. Jadi biar, nah saya 3 bulan sekali itu udah saya sediakan, pokoknya saya beli stok sampai 5 bungkus. Terus ada alat untuk pemetiknya tuh namanya pick gitarnya itu saya udah kalau dipakai tuh rutinitasnya 4 bulan udah habis. Jadi itu rutinitas yang selalu ini. Kalau saya cari ke toko-toko tuh itemnya terbatas Pak. Nah jadi itulah digitalisasi itu selain tidak ada pembatasan gitu, jadi interaktifnya gitu. Ya kan Pak. Dalam hal ini juga Pak, bukan dalam marketing digital ya Pak, tapi dalam hal transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ya Pak ya, itu sudah bukan cash lagi kebanyakan sekarang. Ini BI apalagi meluncurkan, ini bukan promosi ya Pak ya, Kris misalnya kan, Kris itu udah mendunia Pak, udah sampai di mana-mana Pak, sampai Malaysia pun ngomong ya kan, kok bisa ya kan. Nah sudah itu dalam hal izin, itu sudah bisa online Pak, izin misalnya halal, NIB nomor izin berusaha itu ya Pak ya, itu bisa melalui online, itu pun sekarang gratis. Dan
Bank Indonesia pun sekarang Pak sudah meluncurkan aplikasi Siakat Pak. Siakat ini Siakat. gratis. Sistem sistem apa tuh? Apa tuh untuk apa mengatur pembukuan jual beli ini Pak. Itu gratis tuh Pak. Saya dapat informasi seperti itu. Saya lupa apa kepanjangan Siakat tuh apa lupa juga ya. Iya ya. Dia bisa dari situ aja. Jadi sekarang memang zaman digital, segala sesuatu ada aplikasinya. Betul Pak. Selain dari web atau HTML ya Pak ya, atau apa ya kan. Nah, itu sudah ada, tinggal kita mencari tahu aja. Kita scroll di media sosial, ya kalau apalagi media sosial itu istilahnya algoritma ya Pak ya. Apa yang kita minati, betul. apa yang kita minati misalnya bisnis, Betul. nah, itu nanti disuguhkan tentang bisnis gitu. Jangan yang aneh-aneh ya. Betul Pak, Gitu. betul. Gitu sebenarnya itu tergantung kita aja. Kalau kita ingin usaha, ingin bisnis, media sosial bisa menawarkan apapun itu tanpa kita sadari gitu Pak. Betul. Yang penting ada kemauan aja Pak Irwan ya, ada kemauan usaha. Karena kalau dibanding-bandingkan kalau kita misalnya mau bekerja lah, kalau kita bekerja kita harus absen, kita harus pagi gitu ya, kita menunggu gaji, kita harus penuh tekanan. Kalau kita buka usaha sendiri, jangan salah loh, kalau misalnya kita buka usaha atau bisnis sendiri, itu penghasilan lebih besar. Mungkin Anda misalnya digaji per bulan 1 juta atau 1.500.000, dalam usaha kuliner walaupun namanya UMKM itu bisa sampai 1 juta lebih itu Pak, penghasilan dalam sehari itu Pak. Nah, yang penting kita tempatnya strategis, kita tahu apa yang mau pembeli ini, apa seleranya. Kita jangan, istilahnya jangan kita punya modal besar, kita buka, wah kita strategi kita kurang tahu apa di mau masyarakat, akhirnya kita ya udah bangkrut, istilahnya tidak ada untung. Buat apa itu? Kita harus mempelajari apa yang diminati masyarakat di tempat itu, dia maunya apa, kita apa yang lu istilahnya you cari gua sediakan gitu, itu istilahnya gitu Pak. Gitu ya. Jangan karena kita punya uang kita buka mewah gitu Pak ya, tanpa tahu apa selera dari masyarakat. Nah, akhirnya mereka tuh nggak mau beli, ya buat apa, nggak ada gunanya gitu. Kita memang harus ada strategi Pak gitu. Strategi ya, Iya, Pak ya. strategi untuk membuka usaha. Jadi di tahun akhir 2025 itu kan Pak kan ada yang kita apa namanya Starling apa namanya kopi keliling itu Pak. Tapi kalau kita di ibu kota dia kan naik sepeda, ada sepeda motor. Kalau kita kan ada sepeda listrik kan, yang ada boxnya kan. Nah jadi itu pun sebenarnya mereka itu udah balik ke konvensional tapi gayanya modern Pak. Nggak pakai ini kan, cuma orang tua mangkal rame-rame dengan style yang luar biasa, pakai helm, kacamata hitam, duduk rapi, pakai kursi lipat apa itu, duduk gini, udah mangkal aja gini, buat meja lagi. Nah, jadi saya lihat ini udah kembali ke macam zaman konvensional yang dorong becak dorong apa namanya gerobak dorong. Nah kalau dulu kita lihat kan Pak, maaf cakapnya kadang iya kan Pak, gerobaknya kadang kurang dirawat, nggak kinclong, kurang dicuci, dicat lagi, dikasih branding yang bagus. Nah, tapi kita lihat di akhir 2025 itu mulai dari satu tukang kopi itu kalau dekat daerah saya itu pas kebetulan dia buat home-nya di situ kan Pak kan, warna yellow Pak, kuningnya kan Pak, itu kalau nggak salah dia pertama kali kalau nggak salah di daerah kita itu. Sekarang jangankan yellow, orange, blue, black apa semua box-boxnya itu Pak. Jadi saya pikir mereka kok nggak mau model kayak di digital gitu kan Pak kan. Jadi mungkin orang itu mindset pemilik ownernya itu kalau kita main di digital terus katanya kan banyak saingan. Lebih baik kita balik ke konvensional, jemput bola dengan brand yang agak inilah kan Pak kan, hype lah kan, dengan gaya. Makanya saya lihat mereka tuh rata-rata itu penampilan yang jualan, abang-abang yang jualan itu rapi, bersih, pakai kacamata, pakai jam, pakai apa kan, kopi, klimis, apa semua kan. Pokoknya wangi lah kan, sepatunya pun yang keren. Dorong apa namanya mendayung sepeda, ada yang sepeda, ada yang sepeda listrik. Jadi mereka itu memang udah ada standar SOP dari pimpinan CEO-nya kan Pak, dari perusahaannya itu
orang tuh selain jual produk, orang tuh jual brand mereka gitu. Iya. Jadi saya balik, oh ini kok sekarang udah makin menjamur nih. Nah, sama kayak tadi saya bilang yang jual-jual yang ini kukusan ini Pak, mereka udah pakai brand sendiri, pakai celemek apa namanya tuh Pak. Perlu dibuat brand dari sini. Jadi mereka tuangi bersih. Jadi salah satunya pemirsa, adik-adik sekalian, kalau kita berdagang yang konvensional ataupun yang jualan-jualan pakai meja itu, ya Ada apa namanya? karakteristik ya. Karakternya itu harus dibangun tuh. Jangan kita cakapnya ya biasa-biasa aja. Kita buat brandnya, boleh pakai pet, pakai topi, ada brandnya. Kalau pakai dasi boleh, pakai buku ya brandnya sendiri. Putra pakai jas pun boleh, ataupun pakai Itu menarik, makanya iya, itu pakai baju menarik. taktikal, pakai baju apa, pakai baju kaos, tapi ada brandnya sini kan. Jadi mereka ada apalagi kita dikasih minyak wangi sedikit. Ya memang jualan kita mie balap, kukusan, kue-kue, snack Pak. Tapi orang kan, ini pengalaman saya waktu saya dulu berkecimpung di saya jualan UMKM es krim tuh. Ya, tapi Pak, saya punya maaf ya Pak ya, Iya. saya punya pandangan berbeda mungkin Pak. Kalau contoh tidak semua item usaha itu digital dimodernisasi Pak ya. Contohnya kalau misalnya sate Madura itu memang harus kesannya kumuh Pak gitu. Kalau misalnya bersih tuh orang ragu belinya tuh Pak ya. Itu tadi Pak, karakteristik. Iya, asal ada pembanding. Apa istilahnya gerobaknya itu ya dari kayu jelek gitu ya kan. Kecuali ya secara digital penjualan bisa melalui Shopee Food, Grab Food, GoFood gitu kan. Dimanapun titiknya itu dia bisa berpindah atau misalnya dia jualan dia secara keliling, yang penting dia ada titik di mana mangkalnya kan Pak. Itu bisa di set di mana lokasinya gitu. Jadi istilahnya yang orang tinggal mencari aja, sama dengan apa ya Pak Google Map tadi kan Pak ya. Iya, memang itu dia harus Jadi kita harus melek digital. Semua aplikasi Google Map, Shopee Food yang tidak tahu kita ada jualan situ ataupun kita di dalam rumah, di dalam gang, kalau kita ada yang digital seperti itu Pak, pasti orang mencari. Apalagi misalnya kita konsisten dengan rasa cita rasa makan gitu, Pak. Tapi kembali lagi ya Pak ya, mindset penjual iya. ini mau kita kasih modal, kita yang apa, tapi memang saya punya apa ya, sebuah gambaran gitu. Padahal ini kopi temen nih jual dalam gang, dia enak kopinya, penjual kopi lah, UMKM ya. Iya. Kopi bubuk Pak, kopi asli ya Pak ya. Kopi asli di apa lah, udah di roasting, di apa kan ya. Nah tapi kesempatan untuk memperluas itu sebetulnya nggak ada masalah dengan ini Pak. Padahal dengan cita rasa aja sebetulnya kan udah apa kan, udah itu tadi seperti punya Bapak tadi. Kalau orang udah punya sekali komentar untuk merekomendasi, berarti kan udah poin dia di situ. Nilai jual. Memang mindset juga ya Pak mempengaruhi. Mau kita strategi 2026 ini, ayo kita kasih modal ya. Tapi kok harus laku di antara orang-orang kaya daerah Helvetia ini. Tapi kalau nggak punya strateginya, itu juga susah. Iya, jadi waktu saya berdagang keliling itu Pak, jadi saya masuk di suatu komplek, rumahan ya termasuk elit lah Pak. Jadi saya belanja di supermarket. Waktu saya membayar di kasir Pak, ada satu kasir ataupun staf yang lain, ya mereka itu menerima telepon dari warga komplek itu. Jadi ini belum ada zaman kita dulu yang sekarang ini kan Pak, ada itu dulu. Makanya ini kita balik ke belakang, sekarang kan udah maju nih, Ya, tinggal pakai ini Shopee apa dulu kan ada tuh. Jadi pas saya lagi membayar, saya lihat telepon, blok berapa Bu? Sekian katanya. Iya saya mau pesan ini. Jadi satu karyawan atau dua karyawan, satu bagian terima telepon, satu lagi bagian mengantar ke rumah-rumah dengan sepeda motornya. Jadi mereka, waduh ini jemput bola nih Om Rifir. Dengan dikasihnya spanduk layanan antar ya Pak ya, layanan antar gitu namanya ya kan. Jadi nomor telepon antar, jadi petugas kan free ongkir kan. Jadi kebetulan itu tahun 2012an mungkin 2018 tuh saya tuh. Jadi kalau
kalau dihitung-hitung, kalau sempat satu komplek ini 200 kakak belanja semua sama dia, apa enggak duduk-duduk aja nih? Kalau misalnya satu kakak pesanan 5 gimana Pak? Iya. 50 bos. Jadi mereka ya setidaknya sembako, beras, Iya. apa semua pesan sama mereka kan. Nah, jadi di situ, oh ini bagus nih. Tapi sekarang udah dipermudah dengan ada digital kan Pak kan. Jadi orang udah download yang kayak juga bilang Shopee yang lain segala buka ini kan. Apa namanya Pak? Iya. Jadi mereka Bukalapak udah tutup ya? iya. Jadi semalam waktu saya ke rumah sakit, saya lihat keluarga pasien pesan jajanan ini Pak dari mat itu kan Pak kan, gift namanya apa namanya Pak, dari sepeda motor tuh pakai box ya kan. Itu Alfamidi di Lomaret ya? Itulah pokoknya mat itulah pokoknya. Jadi, Famidi Pak. Alfamart. Iya Alfamart, ada ininya kan, Alfamart gift apa namanya, Alfamart Gratis tuh. Ya itu makanya saya bilang, jadi kita yang di tempat ya tinggal ini aja kan Pak pesan, jadi dia enak kali dia ya, nggak perlu kita ke apa-apa kan bilang kan. Beli sabun satu pun diantar Pak. Itulah makanya sekarang ya strategi apalah kan masing-masing inilah kan. Iya. Jadi kalau kita lihat yang 2026 ini ya mereka pun ada yang ikut-ikutan Pak, ada coba-coba ya belum kuat. Latah. Latah. Kan begitu Pak. Belum kuat ininya mindsetnya atau apanya. Makanya waktu saya dulu lepas dari karyawan, saya buka usaha pertama kali. Adik-adik harus ingat tuh, mindset tuh harus dirubah itu. Pola pikirnya saya sekarang mau jadi pengusaha. Kalau dulu ada reality show di TV swasta tuh, bosan jadi pegawai Pak. Iya. Saya sering nonton tuh Pak. Jadi awal-awal itu memang, Iya. aduh kata Pak Putra tadi, datang pagi, pulang sore, gajian bulanan ya. Tapi kalau Iya. seorang pengusaha, ya baju bebas, Tapi kalau dompet tebal. Kalau sekiranya ada Pak namanya sistem MPB Pak. MPB itu kan istilahnya bisa di darat, bisa di air ya Pak. Ya. Bekerja sambil berusaha bisa Pak. Kita bekerja, kita percayakan dengan teman kita atau orang lain untuk yang jualan misalnya Pak ya. Itu Sistem bagi hasil itu gimana? bagi Pak, hasil. sistemnya? Biasanya Pak, Bisa. menurut saya itu kalau kita nggak konsen cuman percaya aja lah pasti bisa hilang itu Pak. Iya. Iya percaya aja lah bisa hilang itu. Maaf cakapnya walaupun saudara kandung, adik apa semua sahabat yang namanya bisnis tanpa itu nggak strategi tuh nggak ya, Pak. iya, itu lebih baik kita fokus. Makanya kalau berusaha itu fokus aja. Boleh kita usaha, ya tapi janganlah yang tetangga, saudara yang ngasih apa, ya dia tetap jadi karyawan kita yang apa, jangan sampai kita percaya kayak Bapak Putra kasih percaya ya besok ya udah Jadi kasir iya dia yang jadi Gini Pak, itulah memang dilema ya Pak ya. Dicari misalnya ke pekerja atau karyawan yang pintar, kepintaran ya kan, malah ngakal-ngakalin ya kan, dicari bodohan atau. Jadi memang harus kita harus mencari karakter sosok orang tuh betul-betul karakter yang jujur gitu Pak ya. Yang tidak istilahnya yang tidak, kalau bodoh ya nanti dibodoh-bodohin sama mungkin ada temannya, yuk kita apa gini ya kan. Misalnya kita tipu aja nih yang pemilik usaha ini kan gitu. Tapi Pak gini Pak, kalau ada ini kan di pemberitaan nasional nih, tapi nggak di pemberitaan nasional ya, pemberitaan di media sosial ini ada info katanya pemodal yang mau buat UMKM atau memperbesar UMKM itu jangan dipersulit gitu. Itu bisa nggak untuk menjadi cakupan strategi UMKM di 2026 ini Pak? Gimana tuh Pak menanggapinya Pak? kalau saya Pak Itu maksudnya ada hubungan sama politik Pak? Begitu. Itu kan dari pemerintah kan? Kalau mau ya pasti lah Pak. dari dulu memang adanya Pak bantuan ya. Kemarin waktu ada dari pemerintah datang survei tempat kita, Pak kalau ada yang perlu ajukan aja proposal Pak. Ini apa namanya Pak, mesin ataupun ini ya kan. Tapi itu nanti ditinjau. Jadi kalau modal itu biasanya itu di bank-bank pemerintah itu kan Pak. Iya ya. Iya pemerintah. Tapi kalau bank swasta ada juga, tapi mungkin nanti bunganya tinggi. Apa semua. Jadi bapak itu kalau karena kan bapak ini kan udah binaan kita nih.
Kadang-kadang ada dana dari pusat ataupun UMKM dari kementerian. Jadi mereka mengasih ini, siapa sih yang mau dikasih. Jadi kalau Bapak nanti yang ngajukan, ya sabarlah Pak, karena kita mengajukan nih, buatlah proposalnya, umpamanya kata Bapak di snack box ataupun mau buat mesin pecacah atau pemotong. Biasanya ada bantuan. Itulah buat mesin Pak, nanti dibuat apa yang diinginkan, proposal yang menarik lah Pak. Jadi ya nanti mana tahu ada dana-dana apa bisa ada ini. Tapi Pak, di dinas di misal pemerintahan kota Medan atau provinsi itu biasanya ada dinas, misalnya koperasi, dinas yang terkait dengan UMKM ya Pak ya. Iya namanya Pak. Itu biasanya mereka tuh ada bantuan tuh Pak. Iya. Tapi kita mendaftar ke mereka. Iya, dinas koperasi dan UMKM namanya Pak. Dinas koperasi dan UMKM. Kebetulan usaha kita udah jadi binaan Pak. Jadi mereka tuh sudah datang. Jadi orang tuh ada ngisi, ada berapa lembar itu apa yang mau diisi orang itu. Udah masuk anggaran mereka Pak. Iya, dia datang tuh Pak. Nengok tuh. Jadi tahun semalam datang nggak salah tuh. Jadi ya biasalah isi ini Pak. Ya yang penting begitulah namanya Pak. Kalau kita mau naik kelas itu, jadi mereka tuh kalau kita binaan apa pemerintah, tren-tren itu Pak kita diikut sertakan. Nanti kita di ini kan ada grupnya nih. Terobosannya ya. Ada bimbingan teknisnya. Jadi mereka tuh kita dimasukkan di grup. Umpamanya ada kegiatan nih tadi bimtek tadi kan bimbingan teknis. Umpamanya saya pernah ikut kemarin tuh yang e-commerce ini kan Pak kan yang marketing digital. Saya sama istri saya ikut kemarin di dekat rumah Shopee, dekat Jalan Bambu tuh Pak, ada tuh rumah Shopee UMKM itu sebelah kiri tuh sebelum lewat kan Bogor tuh. Situ kita dilatih boleh. Jadi selain kita pun disuruh bawa laptop nih Pak. Jadi langsung praktek nih. Iya, langsung praktek nih. Jadi kita disuruh bawa laptop. Nanti tutornya nanti yang jelas apa ini langsung dipraktek. Jadi kalau kita mau masuk ke tingkat pemerintahan namanya e-katalog. Nanti pun diajarin juga kita sama ini tutornya. Caranya ininya dikasihnya yang menarik fotonya, nanti setiap instansi yang ada di pemerintahan kota pesannya sama UMKM sini nih. Jadi kita bersaing sama satu umpamanya gini. Tender Pak jadinya, jatuhnya ketenderan ya. Tender, jadi kan istilahnya kan naik kelas dia. Yang biasanya kita cuman letak di meja pakai styling. Sekarang kita udah model cuma tadi Pak katalog. Jadi bayarnya pun pakai ini tunai. Ya harus Pak step by step harus inilah harus di ini. Jadi ini imbauan untuk mahasiswa, calon mahasiswa ya. Jangan kalau tamat nanti atau mengharapin untuk jadi karyawan, cari kerja, apalagi untuk jadi ASN. Jangan berharap itu. Kalau sebenarnya tidak harus kita tamat kuliah atau tamat sekolah itu kita kerja itu. Kita bisa berwirausaha dari awal. Ya kan? Ternyata. Ya, boleh Pak. Ya kembali ke cita-cita mereka lah Pak. Kadang ada yang mau jadi aparatur negara, habis itu nggak kesampaian jadi jual bakso kan banyak rata-rata kita lihat di medsos tuh kan ingin jadi ini tiba-tiba rupanya jadi pengusaha mie balap. Sebenarnya UMKM ini bukan hina ya, lebih mulia itu yang diajarkan oleh Nabi kita ya Pak ya. Itu jadi otomatis kita jadi bos ya Pak, jadi raja kecil, bukan jadi karyawan. Kalau kita misalnya jadi pekerja atau karyawan itu lebih banyak belum lagi tekanan dari atasan, tekanan dari sesama rekan, itu pastinya ada persaingan, saling menjatuhkan, sikut menyikut itu harus kalian pahami yang seperti itu. Kalau kita memang kita punya ilmu, punya kemauannya, apa salahnya kita misalnya membuka usaha sendiri, kita mempekerjakan lingkungan kita yang tidak bekerja yang ada kesulitan uang. Yang penting mindset pikiran harus kita berubah gitu. Jangan kita berpikir kita harus cari kerja, kita pulang kita pergi pagi pulang malam, kita gajian itu ya kita naik kelas, bukan itu ya. Naik kelas itu sebenarnya UMKM, kita buka usaha walaupun kecil. Memang segala usaha itu kalau ingin besar ya dari kecil, dari awal itu dari kecil-kecil dulu, mana ada langsung besar itu tidak ada gitu. Kecuali Pak ya. Iya, misalnya
perusahaan itu dari orang tua kita orang kaya ya Pak ya, kita tinggal melanjutkan itu bisa. Gitu Pak. Anak seorang CEO. Ya CEO Racin ya Pak ya. Ya. Jadi gimana Pak? Bisa kita Cut. cut ya, finish lah ya bahasa Oh, itu ya, kita. saya mau menyampaikan Ah. Pak. Ini nih. Jadi ini saya dapat tips-tips dari apa ya, dari Cindo, bahasa sekarangnya Cindo ya, Cina Indonesia. Kalau kita nggak ada salahnya kita meniru mereka, ya jangan iri lah kenapa mereka sekarang sukses, padahal mereka tuh pendatang ya, memang dulunya mereka tuh pendatang, tapi sekarang sudah orang pribumi juga lah, karena nenek moyang mereka pun sudah di sini juga. Kita semuanya yang ini namanya Indonesia ini tidak semuanya pribumi, yang di Indonesia ini pendatang juga sebenarnya ya. Nah, jadi ada 6 kiat sukses Pak untuk dalam bisnis kita. Yang pertama, fokus pada volume dan perputaran yang cepat. Nggak masalah untungnya tipis, karena mereka berprinsip mendingan untung 1000 tapi perputarannya juga 1000 kali. Hal ini yang bisa bikin harganya bagus dan buat orang untuk belanja terus ke kita. Yang kedua itu menekan biaya operasional. Mereka ini Cindo ini kan menggunakan keluarga sebagai pekerja, ayah sebagai finance, ibu bagian produksi, dan anak sebagai pramusaji. Kan banyak itu kita perhatikan itu di lingkungan mereka seperti itu. Dengan memberi mereka tugas, mereka bisa menghemat gaji, tidak jadi mengurangi pengeluaran yang tidak berguna. Sehingga bisa buat harga bagus ke konsumen. Jadi konsumen ini kan pastinya mencari yang murah, apalagi enak, yang porsi banyak ya Pak ya. Yang ketiga, mereka tuh punya prinsip kerja keras dan tahan banting. Mungkin lebih keras dan tahan banting lagi Cina Darata yang di sana daripada di sini. Buka toko paling pagi dan tutup paling malam. Kalau bisa 24 jam. Hampir tidak ada libur, apalagi mager, malas gerak. Yang keempat, tidak gengsi. Mereka tidak pernah gengsi dari dulu itu. Tidak malu menjual apa saja, apapun dijual. Yang penting cuan, tidak pilih-pilih kerja, tidak malu untuk mulai yang paling bawah. Kita memang harus yang paling bawah, baru nantinya besar. Yakin apa yang dilakukan akan berguna sebagai bekal. Yang kelima, disiplin secara finansial dan hemat dalam membangun bisnis. Mereka tidak jor-joran di awal dan nantinya menangis kemudian. Mereka memutar keuntungan untuk stok mereka, untuk ekspansi mereka selanjutnya, tidak mengejar gaya hidup, apalagi orang-orang kita ini kan gaya hidup, ujung-ujungnya maaf yang tersinggung ya, cicilan semua, pinjol gitu kan. Mereka tuh hidup sederhana demi mengembangkan bisnis. Ini yang terakhir, yang keenam, mereka ramah dan jago melayani pelanggan. Itu yang tidak kita miliki mungkin Pak. Melayani dengan cepat dan fleksibel dalam harga. Mereka tuh melayani itu seperti keluarga ya Pak ya. Betul. Seperti keluarga. Mereka tuh jujur tuh contoh seperti ini mereknya ini barangnya kan. Ini kurang bagus Pak gitu. Ini kurang bagus, kalau ini memang harganya mahal sedikit. Ini yang paling bagus kualitasnya begini. Mereka tuh mau merincikan apa kekurangan dan kelebihan produk tersebut. Kalau kita kan yang penting rela membohongi pelanggan asalkan untung gitu Pak. Mungkin itu terakhir dari saya mungkin Pak, yang bisa tips-tips ya bisa. Pak Apip lah, sebelum ditutup nanti di closing, Pak Apip lah sikir aja Pak, singkat padat Pak. Saya lagi makan jagung buah nih Pak, lagi enak nih Pak. Jadi kalau di ini ya, ini antara ini Pak, kita Indonesia nih, ya kita nggak tahu nih dampak. Ini lagi ranah-ranahnya katanya konflik, ya. Termasuk bakalan dampaknya keuangan nih. Konflik apa tuh Pak? Konflik antar negara nih. Oh ya, perang dunia ketiga. Ya. Jadi saya pun tadi bangun diinfoin
di berita, wah udah konflik katanya. Udah kayak sarang perampok sekarang Pak, negara di wilayah ini enak jangan di negara orang. Nah jadi kalau di ber-UMKM kita ya terus aja belajar. Iya. Ya jangan sampai berhenti walaupun konfliknya belum sampai sini tapi sudah besar di sana. Tapi itu dirasakan seperti apa? Pemerintah kita udah mulai was-was. Ya itu pemerintah aja lah ya. Iya. Kita sebagai masyarakat ya lebih bagus kita terus belajar bagaimana menghadapi dampak-dampak itu. Kita harus punya rencana juga ya Pak ya. Karena ya. Jadi jangan tindakan kita ber-UMKM ini secara konvensional mau digitalisasi gitu, jangan terengah-engah dan mengeluh-ngeluh. Boleh gitu ya Pak ya? Boleh. Ya Pak ya? Tetap semangat Pak. Tetap semangat. Iya. Tetap semangat Apapun belajar. belajar. Ya. Bagi kita yang juga masih dalam perkuliahan ya, di mahasiswa manapun ya, kompleksitas saja. Mau berusaha atau mau menjadi pekerja, ya. Jadi atau bekerja sambil usaha ya. Nah, lebih bagus kompleksitasnya bekerja sambil punya usaha. Iya. Betul. Untuk jaga-jaga. Untuk menjaga-jaga ya. Iya. Jadi itu dari saya lah Pak. Singkat aja Pak. Oh iya. Pak, dari Bapak nih. Oh dari saya singkat tepat nih Pak. Sekali pantun Pak. terakhir. Oh nanti terakhir pantun. Ada di Bapak. Walaupun nyontek. Jadi ubah mindset. Satu lagi adab. Udah itu aja. Mindset dan adab. Ya, kalau mindset kita udah kuat, adab kita udah kuat, insya Allah nanti jadilah tuh Pak apa yang diinginkan. Iya. Mungkin udah 1 jam lebih ya kita ya Pak podcast ya. Pas. Pemirsa, adik-adik mahasiswa dan bapak ibu yang menonton video kami, podcast kami bincang santai di Politeknik Hasan Abdi Polhabdi. Untuk closing, izinkan saya berpantun nih tentang UMKM ini. Jangan nanti Pak ya. Beli ikan di pasar pagi, pulang-pulang bawa banyak ikan. Ini banyak nih Pak. UMKM maju, ekonomi lestari, sejahtera bersama seluruh insan nih. Itu loh Pak. Insan, sejahtera dan lestari Pak. Nah, satu lagi Pak. Makan siang pakai tempe bacem. Cakep. Jangan lupa tambah sambal. Cakep. UMKM keren, takkan meredup. Ayo kita dukung bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aktif, sehat Si. selalu, Sehat semangat. selalu. Semangat. Para CEO. Saya Pak ya.